Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat-sahabat semuanya, kita ketemu lagi di Majelis Ngopi. Tentu dengan tagline yang kemarin masih Pak Kiai. Siap. Majelis Ngopi, di mana ada kopi, di situ ada inspirasi. Di situ ada inspirasi, masya Allah. Tagline-nya bagus sekali ini. Sama saya Dani Caniago, di samping saya ada guru kita semua, Pak Kiai Zain. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sangat sehat, sangat sehat. Husin, dan juga ada Mas Salim. Nanti juga dia akan bercerita bagaimana perjalanan beliau ya selama menghadapi lah situasi jihad. Iya. Jihad yang berani dan nekat. Hari Jumat yang berbahagia ini teman-teman, kita akan membahas sesuatu yang memang agak berat, pinggir jurang juga gitu ya. Tema yang berjudul NKRI dalam timbangan Maqasidus Syariah. Barangkali sebelum masuk ke tema, mohon izin Pak Kiai berkenan menjelaskan dulu mungkin sejarah. Iya. Bagaimana Indonesia ini berdiri. Iya. Untuk anak-anak milenial Gen Z barangkali ada terjadi missing link atau informasi yang belum jelas di luar sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa alihi wa min ahli sidqi wassafa min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih untuk host kita yang ganteng. Anak soleh ini. Saya dikelilingi oleh orang-orang soleh hari ini. Ada Bang Dani Caniago, beliau ternyata juga adalah seorang praktisi dunia pendidikan yang hari ini dan seterusnya insya Allah konsen untuk mensyiarkan Islam dengan cara mensyiar Islam dengan cara yang lebih ramah. Kenapa saya katakan lebih ramah? Karena ada sebagian kecil ya dari elemen-elemen anak bangsa ini yang kadang-kadang menyampaikan sesuatu, menyampaikan keislaman tapi kemudian tidak bisa diterima dengan baik. Dan di samping kanan saya juga ada tamu yang istimewa. Ini ada Bang Salim. Sehat Bang Salim? Sehat. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Alhamdulillah sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zain Muhsin Official, sebagaimana hadirnya kita biasa di 1:30 atau 13.30, tapi kami minta maaf karena kondisi di Pontianak cuacanya lagi hujan luar biasa, tapi atas izin Allah sudah mulai gerda. Sesuai dengan tema sentral kita hari ini adalah NKRI dalam timbangan Maqasidus Syariah. Ada sebuah proses panjang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian menjadi Al-Jumhuriyah Al-Indonesia atau yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini kita ini kan menarik mundur sejarah dulu. Pada bulan Maret, sekitar bulan Maret, tanggal 3 Maret tahun 1924, kekhalifahan terakhir Islam yakni Turki Utsmani itu jatuh. Berarti tahun depan tanggal 3 Maret tahun 2024 keruntuhan kekhilafan Islam itu genap 100 tahun. Ya, benar. Masuk di 1 abad keruntuhan kekhilafan Islam. Nah, kemudian ada semacam utopia. Ada semacam utopia, keinginan dan harapan-harapan besar dari umat Islam di seluruh dunia untuk bangkitnya kembali khilafah. Untuk bangkitnya kembali khilafah. Nah, bangkitnya khilafah itu didorong oleh sebuah keinginan besar karena penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa yang di dalamnya mayoritas beragama Islam. Ini memunculkan sebuah problem serius. Problem serius dalam artian bahwa kepemimpinan itu lebih bercorak kepada kepemimpinan yang dianggap sudah tidak bersesuaian lagi dengan ciri dan cara Islam. Di mana memang sejarah membuktikan bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, fakta sejarahnya mengatakan bahwa ada 4 khalifah
pengganti Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, yang menjadi khalifah bergantian ini selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Ya. Nah sampai kemudian pergantian. Nah sekarang masuklah ke Indonesia. Indonesia masa itu berada dalam cengkraman penjajah kolonialisme Belanda yang kemudian berganti ke Jepang. Merdeka tahun 1945. Ada sebuah keinginan besar dari masyarakat Indonesia masa itu. Bagaimana dengan konsep negaranya? Bagaimana dengan konsep negara? Sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia, sebuah negara baru yang bernama Indonesia ini. Apakah akan mengusung kepada konsep Islam, khilafah Islamiyah, atau menggunakan sistem-sistem syariah? Nah ini kan bukan persoalan mudah. Dikatakan bukan persoalan mudah, kenapa? Indonesia pada masa itu merdeka. Sebelum kemerdekaan itu kan sudah ada kerajaan-kerajaan. Ya. Mulai dari kerajaan yang awalnya bercorak Hindu, kemudian bercorak Buddha, kemudian ada bercorak Kesultanan Islam. Ini kan kemudian memunculkan semacam konflik interest. Memunculkan sebuah konflik pemikiran, bahkan kepada kepentingan, apakah berdirinya bangsa ini akan menjadi negara republik, apakah akan menjadi negara demokrat, apakah akan menjadi negara federal, apakah akan menjadi negara Islam, apakah akan mengusung konsep khilafah. Pemikiran itu muncul. Nah seperti itu Bang Dani. Nah ketika kemudian disepakati oleh para pendiri bangsa, berdirinya bahwa Indonesia itu mengusung konsep negara republik, yang kemudian kita disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Para pendiri bangsa itu bukan orang-orang biasa, tapi diisi oleh para pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini ratusan tahun ini. Di dalamnya diisi oleh para ulama dari berbagai macam golongan. Para golongan ulama, para agamawan, para kaum cerdik pandai, yang semuanya kemudian mengadakan sebuah pertemuan-pertemuan besar untuk sampai kepada kesimpulan, apakah Indonesia ini mengusung konsep khilafah? Apakah mengusung kepada konsep-konsep yang lain? Akhirnya disepakati, kemudian berdirilah negara Indonesia yang mengusung konsep negara demokrasi. Nah, apakah kemudian demokrasi itu adalah konsep kafir? Nah, ya. Dari barat gitu ya. Iya, dari barat gitu ya. Apakah konsep yang diusung itu adalah konsep liberal? Berarti ini kan tidak berlandaskan kepada sumber Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu kurang lebih 70 juta sudah penduduk Indonesia kan. 70 juta penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Kok milihnya republik? Gitu. Jadi kan kira-kira begitu Bang Dani ya. Kenapa kemudian memilih republik? Begini, Islam itu tidak hanya mengatur masalah tata ibadah. Itu perlu digarisbawahi. Islam tidak hanya mengatur masalah tata ibadah, tidak hanya sekedar mengatur sholat, tetapi Islam juga mengacu kepada persoalan-persoalan yang sangat urgen di tengah masyarakat, persoalan sosial, ekonomi, bahkan persoalan politik pun tidak pernah lepas dari perhatian Islam. Siasat. Maka lebih tepat bahwa obrolan kita sebenarnya hari ini adalah betul maqasidus syariah. Ini kan masuk kepada fikih siasah, kepada fikih tata negara, kepada fikih politik. Karena Islam itu juga tidak menafikan politik. Ya. Saya menjadi teringat ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Bahwa as-siyasah juz'un min ajza'i syariah. Bahwa siyasah dalam hal ini hari ini diterjemahkan politik atau cara adalah bagian dari antara bagian-bagian syariah.
Karena kalau sudah bicara bab siasah, berarti kan kepemimpinan. Ya. Di dalam Islam itu terbentuknya sebuah negara, terbentuknya sebuah konsep kepemimpinan itu, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwa antara agama dan negara ini kembar. Agama sebagai fondasi utama, ya, agama sebagai fondasi utama berdirinya sebuah negara yang hari ini bernama Indonesia, agama itu. Nah, sementara negara itu sebagai penjaga dari agama. Agama itu menjadi kokoh dan kuat itu kalau ditopang oleh sebuah negara yang kuat. Kenapa tidak mengusung konsep khilafah saja? Begini, kata khilafah atau khalifah di dalam Quran itu hanya disebut 2 kali. Hanya disebut 2 kali. Ketika Allah menceritakan, ketika Allah menyampaikan tentang Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang kedua ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Daud yang Allah jadikan sebagai khalifah. Cuma 2 kali saja. Dan tidak ada perintah secara khusus di dalam Al-Quran, tidak ada perintah secara khusus di dalam Al-Quran untuk mendirikan khilafah. Yang kira-kira gitu Mas Salim ya. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah khusus dirikan kekhilafan, enggak ada. Nah, sekarang dikembalikan kepada siapa? Kepada umat. Bentuk corak itu tidak dipersoalkan. Maka ada gium atau dalam perspektif ulama itu mengatakan bahwa al-ibrah bil musamma la bil ism. Bahwa yang bisa menjadi pegangan utama itu adalah sesuatu yang dinamai, bukan nama. Substansinya. Substansi. Ya. Dalam kata lain, ulama mengatakan bahwa al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Yang menjadi pegangan utama kita itu adalah substansi, bukan sesuatu yang hanya merupakan simbol. Nah, berdirinya negara Republik Indonesia itu kan esensi sudah, bukan kepada simbol. Kenapa? Konsep yang dibawa, yang diusung sebagai dasar negara oleh para muassis, para pendiri bangsa, mabadi usiasi, dalam konsep dasar politik berdirinya Indonesia dalam konteks Republik hari ini didasari oleh pemikiran-pemikiran. Salah satu diantaranya adalah bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam itu yang tidak bisa diabaikan adalah al-adalah, konsep keadilan. Nah, diawali oleh apa al-adalah ini? Dalam konsep pemilihan pemimpin, nasbul imam, memilih pemimpin di dalam Islam itu wajib. Nasbul imam wajib. Memilih pemimpin dalam konteks negara atau dalam ruang lingkup yang paling kecil sekali itu hukumnya wajib, Mas Ali. Wajib. Jadi tidak ada kata lain di dalam Islam bahwa kata pemimpin itu wajib. Nah, corak pemimpin seperti apa yang dipilih tentu ada kriteria. Nah, ketika berdirinya bangsa ini lebih memilih kepada demokrasi, kepada republik. Oh, republik ini kan kata yang mengacu kepada sistem politik barat. Nation state. Nation state. Berdirinya sebuah negara, berdirinya sebuah sistem yang diambil, diadopsi dari barat. Baik. Kenapa hari ini, kenapa pada masa itu Indonesia itu tidak memilih khilafah? Ya. Sebagaimana pada masa Nabi dan sahabat Nabi, pada masa sahabat Nabi. Karena pada masa itu, pada masa ini bukan seperti masa kekhalifahan terdahulu yang hanya berdiri dalam satu kawasan saja. Hari ini seluruh dunia ini sudah terbagi-bagi dalam konteks negara-negara yang berbeda. Kita tidak berdiri dalam satu nation state, tidak dalam satu negara saja. Berdirinya negara Republik Indonesia pada masa itu di luar kawasan itu, di kawasan Asia saja sudah berdiri puluhan negara. Berarti konsep yang digagas oleh para ulama-ulama mendirikan Indonesia ini, yang paling penting itu adalah esensinya. Esensi kepemimpinan itu, pertama, terpilihnya seorang pemimpin yang berdasarkan kepada syura, permusawarahan.
Nah, cerminan itu kan bisa kita tangkap dalam 5 sila dasar Pancasila itu. Dalam sila dasar Pancasila itu kan jelas itu, bahwa dari 5 sila itu kan cerminan dari esensi-esensi yang terambil dari nilai-nilai luhur yang diambil oleh para ulama, dan itu merupakan hasil, bukan hanya hasil musyawarah, tapi itu adalah hasil sujudnya para ulama masa itu. Hasil munajat para ulama meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah agar ketika negara ini berdiri dengan sebuah konsep itu betul-betul mencerminkan dari konsep-konsep yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Maka kemudian diambillah kesepakatan. Kesepakatan ini kan tidak bulat awalnya, tapi ada tarik ulur. Dari 9, ada 9 ya. Klub kiri, klub kanan. Iya, ada klub kanan, ada klub kiri. Kan belum final tuh. Belum final. Ada di dalamnya, ada dari para agamawan, ya. Kata yang bagian satunya dari agamawan ini kan berbeda. Kata yang satu enggak, syariah saja. Kata yang satu ini demokrasi bersyariah. Kata yang satu enggak, ini khalifah saja. Artinya apa? Bahwa ide dan gagasan mendirikan Indonesia sampai kepada finalnya kemudian menjadi Republik Indonesia itu tidak otomatis sekali jadi. Seperti itu. Tapi itu adalah merupakan hasil istikharahnya para ulama, hasil sujudnya para ulama, kemudian hasil perdebatan panjang para ulama yang akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan. Oh, kesimpulannya apa? Sudahlah. Kesimpulannya adalah negara Republik Indonesia. Karena di dalam konsep syariah itu berdirinya sebuah negara dengan fondasi dasar agama atau nilai-nilai keagamaan itu yang tidak boleh dilupakan. Pertama adalah surah, permusyawaratan. Yang kedua al-adalah. Yang ketiga kesetaraan. Yang keempat adalah kebebasan atau al-hurriyah itu sendiri. Nah, kebebasan itu diusung dalam konsep Islam. Apakah konsep Republik di Indonesia tidak ada kebebasan? Apakah dalam konsep Republik itu tidak mengacu kepada al-adalah? Ya bisa kita periksa kembali. Kira-kira seperti itu dulu. Ini pengantar udah seperti isi luar biasa. Subhanallah teman-teman, sambil menunggu nanti Anda memberikan komentar di bawah ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum itu saya mau geser ke Bang Salim ya. Oh iya Bang Salim. Nah, ya, dikasih kesempatan luar biasa ini. Saya mau Bang izin dulu Salim. minum ini ya. Ya monggo, silakan Bang Salim ya. Nah, berdasarkan pengalaman mungkin belum banyak yang kenal teman-teman ya. Mungkin Mas bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa, latar belakangnya bagaimana, kegiatan seperti apa, terus apa yang antum pahami terkait NKRI, baik yang sebelum hijrah atau sesudah hijrah, atau yang mana yang hijrahnya saya juga nggak ngerti. Silakan Bang Salim. Bang Salim. Pertama, saya hanya orang biasa aja. Ya. Dari keluarga saya tidak ada memiliki ibaratnya memiliki agama yang kuat. Tapi pada dasarnya saya ini hanya orang yang pusat hidup di dunia hitam. Yang bosan di dunia hitam, Masya Allah. Pantesan sudah mulai memutih itu Mas ya. Ingin kembali kepada ingin tobat lah ibaratnya. Iya. Nah, ingin tobat kembali kepada Islam yang sebenarnya itu. Ya sebenarnya. Ya, jadi ketika saya ingin tobat ini, ya saya kan, ya karena kita nggak ada kenalan, nggak ada kawan yang soleh itu kan. Iya betul. Mau ngomong kita malu, ya saya hanya belajar di media sosial, ya. Belajar tentang agama di media sosial. Jadi sebenarnya itu sudah lama itu saya belajar media sosial itu udah lama itu kan. Jadi dengan pelan-pelan sedikit pertama yang pertama saya ini walaupun saya ini aktif di media sosial tapi saya aktif juga di dunia nyata. Nah, di nyata jadi saya juga aktif di ormas daerah. Nah, walaupun saya banyak terutama saya di ormas di FPI,
Iya. Pinang ini kan. Iya. Jadi saya masuk di ormas itu, saya baru tahu dengan Islam gitu kan. Nah, baru tahu karena kita banyak sering tukar sharing. Tadinya saya nggak tahu tentang perkembangan dunia Islam itu di luar, seperti dunia Islam seperti di Uyghur, di Myanmar itu kan. Tapi setelah saya masuk di organisasi itu, saya tahu dunia Islam di luar itu seperti apa itu kan. Nah, ternyata Islam itu aman-aman aja itu. Iya gitu. Islam aman-aman saja ya. Jadi kalau di sini kan saya merasakan Islam itu aman saja, tapi di luar sana Islam tidak aman. Ya ini saya menarik ini biar saya potong sebentar ya. Iya, Tapi nanti lanjut. Ini seru sekali. Ini betul suratnya Rasulullah SAW kepada kaisar yang ada di Mesir ya. Iya. Kaisar Romawi itu namanya Kaisar Heraklius ya. Ya, Yang Heraklius. kemudian sama anak-anak disebut Hercules gitu. Hercules. Iya, iya. Heraklius itu dikirim surat sama Nabi untuk Hercules itu, untuk Heraklius itu aslim taslim. Masuklah Anda kepada Islam dan Anda akan aman. Ya, artinya kalau udah masuk Islam itu ya aman hidup gitu karena ya, seperti itu. Lanjut Bang Salim. Nah, terus setelah saya aktif di dunia sosial, saya juga aktif di dunia nyata, di organisasi daerah. Juga saya ikut-ikut ikut kegiatan lah gitu. Iya, di kegiatan ya. Nah, ikut kegiatan di ormas. Jadi setelah saya belajar di media sosial tuh, ternyata ibaratnya gimana ya? Saya sebenarnya itu hijrahnya itu hijrah kepada mau tobat itu kan. Iya, mau tobat awalnya ya. Setengah itu kan. Ya, setengah. Walaupun saya ini udah niat mau tobat, tapi saya rajin belajar tentang Islam itu kan. Nah, tapi yang saya pelajari ini bukan tentang syariat. Nah, kalau orang mau tobat, Tahu-tahunya langsung jihad ya. iya langsung jihad. Jadi Masya Allah. kalau orang biasanya kalau mau tobat itu kan Mohon maaf Bang Salim. Ya. Oke. Kembali Bang Salim. Ya. Masya Allah. biasanya kalau orang mau belajar Islam itu kan dia syariatnya dulu. Ambil wudunya gimana, Iya betul. mau sholatnya gimana, ini kan. Walaupun saya tahu ya wudunya niat seperti ini kan, Iya. memang saya pada asalnya dari NU juga kan. Oh, gitu NU ya? yang sangat kental lah itu kan, Iya. walaupun minim agama itu kan. Iya. Minim agama. Jadi yang saya pelajari itu di media sosial itu langsung tentang jihad. Tentang jihad. Jadi ditambah lagi tentang ibaratnya umat muslim yang dijolimi, Iya. dibantai seperti di Uyghur, Di Palestina. di Palestina, di Iya. Suriah itu kan. Di Suriah dan seterusnya. Jadi ya. walaupun kita ini orang muslim biasa, orang muslim ibaratnya kata orang bilang tidak pernah sholat, tapi Jadi kemudian memunculkan semangat jihad yang luar semangat biasa. jihad. Ya. Nah, jadi Girohnya itu timbul ya. girohnya itu kan. Iya, betul, Jadi kita betul. sebagai walaupun kita ini waktu dulu lah saya, walaupun saya belum sholat kan, tapi saya nggak terima, saya sakit, saya hati karena saya merasa bahwa umat muslim ini dijalimi gitu kan. Iya. Nah, jadi kemudian setelah saya aktif di media sosial juga saya aktif di ormas. Nah, setelah saya mengikuti ormas ya banyak yang berita hoax, berita tentang negara ini Yang gitu. tidak sempat disaring ya. Nah, ya tidak sempat disaring. Ada yang mengatakan bahwa negara ini adalah negara udah mau dibangkitkan sistem komunis. Iya. Seperti kalau dulu kan sejarah saya. Jadi narasinya sudah ke sana ya. narasi muncul ke sana. jelang muncul ya Nah. dalam pemilu kan. Ya, jadi saya udah pikir wah ini di Indonesia ini udah nggak aman-aman saja ini kan. Iya. Udah nggak aman-aman saja. Jadi setelah saya waktu itu hebohnya waktu itu ketika tuh rame-ramenya HTI dibubarkan tuh kan. Iya. Nah, HTI. Jadi saya baca nih, kan saya nggak tahu dengan HTI ini sebenarnya kan, nggak tahu. Tapi saya waktu itu hanya belajar hanya sebatas media sosial tentang agama, langsung tentang jihad. Nah, Terus ditambah lagi tentang kata dolim ya. Tambah lagi dengan kata jolim itu kan. Ditambah lagi kita tidak puas pada negara ini. Iya. Tidak puas pada pemerintahan ini. Iya. Karena saya lah orang yang pertama yang meneriakan tentang keadilan di media sosial. Orang-orang ya meneriakan lah istilahnya keluar gitu kan. Iya.
bahwa negara ini sudah tidak baik-baik saja itu kan. Ya, negara ini sudah tidak baik-baik saja ya. Kenapa? Karena waktu Padahal isunya negaranya itu kan cuma isu, demam ya. Iya. Karena waktu itu kan isunya udah isu PKI mau dibangkitkan kembali nih kan. Iya. Isunya. Jadi kita nggak terima itu kan. Nah, jadi tambah lagi nah, ketika saya belajar suatu artikel tentang hukum Islam di HTI itu, saya tertarik. Nah, saya belajar-belajari tentang khilafah, ternyata masuk akal ini kan. Iya. Masuk akal ini saya bilang gitu kan. Iya. Nah, kemudian saya masuklah di grup HTI. Nah, saya masuk di grup HTI. Saya pelan-pelan sedikit demi sedikit saya meninggalkan ibaratnya tentang Indonesia. Sudah tidak ada lagi di kepala ini tentang Indonesia. Tidak ada lagi. Yang ada lagi saya bagaimana caranya di Indonesia ini sudah berkonsep syariah ya. Syariah ini. Ya. Jadi sudah sejauh itu pikirannya Bang Salim. Nanti saya ini kalah langkah banyak sudah. Roh lewat langsung jihad. Iya betul. Tapi setelah saya di grup HTI belajar, setelah di HTI itu saya juga orang pertama yang mengampanyekan bahwa khilafah itulah hukum apa? Khilafah itu adalah solusinya. Solusinya yang untuk tegakkan di syariah itu kan. Berarti al-khilafatul rasyidah ya. Artinya yang ada di pikirannya itu Islam Indonesia ini bisa menjadi baik dan aman, bahkan di seluruh dunia bisa aman hanya dengan satu kata. Khilafah. Ya. Itulah yang ada di pikiran saya itu kan. Nah, jadi saya salah satu orang yang pertama saya mengampanyekan terus di media sosial bahwa khilafah ini harga mati. Iya. Enggak ada lain ya. Enggak ada lain. Enggak boleh nawar. Enggak boleh nawar. Tapi setelah di HTI ini kan banyak, ada juga penyusupnya kan. Jadi kebetulan di HTI itu ada penyusup yang dari yang dianggap yang terkenal nih ISIS lah itu kan. Iya. Tapi kalau JAD ini jarang lah, kalau JAD ini kan dari sebutan jamaah kami itu kan. Jamaah Daulah Islam ya. Daulah Tauhid lah gitu. Islamnya. Jadi setelah ada Ewan ISIS yang menyusup di situ, kemudian dia mengomentari satu hukum khilafah itu. Iya. Jadi mustahil hukum khilafah ini bisa tegak hanya dengan tulisan atau dengan dakwah atau hanya diperkenalkan tanpa adanya qital. Tanpa adanya perang ya. Perang. Masya Allah. Khilafah ini harus tegak hanya dengan perang. Nah, dan perang yang paling mudah itu hanya dengan pengeboman ya. Hanya iya Masya Allah. Jadi waktu itu saya sering berdebat. Jadi waktu itu kan pertama saya nggak berdebat dulu kan. Pertama itu antara Ewan ISIS dengan HTI ini, Ewan HTI ini berdebat masalah khilafah nih kan. Jadi saya serius membaca nih kan. Jadi setiap debatan komen itu kan, itu saya baca juga tuh di grup itu. Itu saya serius itu. Saya kaji dalam diri saya sendiri itu kan. Mana yang masuk akal ini saya ambil ini kan. Tapi saya tertarik kepada yang Ewan ISIS ini. Kalau saya pikir-pikir ini kayaknya masuk akal ini kan. Iya. Karena pada perdebatan itu dibilang gini, bahwa Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang ini sudah diperingati. Ya, terus lanjut Bang Salim. Sudah diperingati. Kalau dulu kan ibaratnya seperti NII itu kan. Iya betul. Itu kan sudah ada teriakan lah ibaratnya. Sudah ada hujah lah kan. Tapi ternyata masih tidak mau mendengarkan, masih berat kepada Pancasila itu kan. Pancasila. Jadi kalau sudah nggak mau sekali dikasih nasihat tidak mau, dua kali nasihat tidak mau, tiga kali nasihat ya udah nggak perang. Karena hujah itu sudah disampaikan. Disampaikan. Baik. Jadi saya pikir itu masuk akal juga itu kan. Iya. Masuk akal. Ya udah, setelah itu nggak lama karena perdebatan semakin panjang, tidak ada yang mau kalah. Ya mungkin kalau saya nilai HTI-nya kalah gitu kan. Iya. Kalah. Jadi keluarkanlah yang jadi ini. Dikeluarkan, kemudian kan itu di grup Facebook nih. Kalau dikeluarkan itu kan jejak digitalnya kan ada kan. Kemudian saya ngikuti, saya penasaran. Saya ikuti, saya kenalan. Setelah lama saya ikuti, teman-teman saya sedikit, temannya itu kan pertemanan itu ternyata satu jaringan semua. Jadi isinya pun sama semua. Di situ saya tambah tertarik lagi. Ya udah saya ikuti, saya kenalan, tukar nomor HP sampai saya masuk di
WA Group. Di WA Group itu lebih seru lagi. Akhirnya terjebak di jalan pintas menuju surga ya. Iya. Ini menarik sekali nih Bang Dani. Jadi gimana Bang Dani? Tiketnya VIP ini. VIP lagi nih kan. Ini pasti nanti disambut bidadari ini. Tanpa diskon kayaknya. Tanpa diskon gitu, Masya Allah. Iya. Oke Pak Kiai, sebelum kita ngobrol lebih panjang, kita menyapa dulu mungkin ya Pak Kiai. Iya, baik. Ini ada Adi Nova kirim stiker lock Masya Allah. dan oke. Masya Allah. Masya Allah terus. Terima kasih buat Adi Nova ya. Kemudian Ada Jenli Jenly. Tuhumuri Alfalo, sehat selalu Ustaz. Doa yang sama untuk Anda. Ya. Ya, untuk semuanya. Ada Faisal terus kemudian Siti Asih ya. Ya. Baik. Ini Bang Dani kan. Ini tadi kan teman-teman itu mungkin banyak yang kurang mengenal Bang Salim ya. Iya. Bang Salim ini dulu kan terlibat dalam sebuah organisasi yang sudah spill tadi ya. Iya, sudah. Bahwa saya masuk ke salah satu organisasi. Tujuannya Bang Salim itu kan baik. Iya, betul. Tujuannya Bang Salim itu hijrah dari dunia gelap ke dunia terang. Ya. Minat dulu mati dan nur gitu, yang dikategorikan dalam Islam, pengen keluar dari kegelapan menuju kepada kebenaran cahaya. Kebenaran cahaya. Tapi kemudian salah masuk server. Servernya salah. Servernya kelajuan mungkin. Iya, terlalu laju gitu kan ya. Jadi kemudian betul kata Bang Salim tadi, hijrah itu niatnya ingin mempelajari Islam yang syamil kamil. Ingin mempelajari Islam yang sangat sempurna ini dengan cara yang mudah, dengan cara yang elok. Pengen bagaimana ibadah itu tenang, bagaimana hidup bermasyarakat itu baik. Malah salah masuk server. Yang ada itu malah brainwash ya, cuci otak. Cuci otaknya adalah yang diperkenalkan itu bukan bagaimana ibadah yang baik, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana bermuasyarah, bersosialisasi dengan masyarakat yang baik, malah diajarin perang. Ya kan? Maka yang terjadi betul, karena sesuatu yang kosong itu, kalau kertas putih itu kan tergantung siapa yang nulis. Ya kan? Ternyata yang masuk ke dalam tulisan pikirannya Bang Salim, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena konsep dari awalnya sudah salah. Iya. Konsep yang pertama kali diambil kan Pancasila nih sebagai dasar negara, dan itu tauhid. Dan itu berhala. Kenapa? Karena itu bukan produknya Tuhan gitu kan. Itu produk orang-orang yang boleh dikatakan itu anti-Islam. Ini kan lucu, bahwa memang tujuan atau maqasidus syariah, tujuan daripada syariah itu kan adalah maslahah. Ya, maslahah atau kebaikan. Nah, bicara soal kebaikan itu kan tentu harus punya konsep. Nah, dalam konsep yang lebih luas, yang lebih khusus kan berdirinya sebuah negara itu. Kenapa kemudian Pancasila yang dibawa? Kenapa Pancasila kemudian bisa diterima? Karena di Indonesia ini ada ratusan suku bangsa, ada sangat banyak agama dan keyakinan yang diakui oleh negara ataupun, tapi semuanya oleh negara kan diayomi, dilindungi. Oh, kenapa itu? Itu kan sudah melanggar kepada syariat Islam. Ini kan sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Yang diajukan kan satu, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi hukum yang berlaku di negara kita ini kan dikategorikan tauhid juga. Dikategorikan sebagai berhala juga. Karena ini sudah tidak sesuai dengan konsep Quran. Pemilihan pemimpin, keterpilihan pemimpin itu di dalam konsep syariah itu diserahkan kepada umat. Diserahkan kepada umat kan, bahwa berkaitan tentang kepemimpinan negara, konsep negara itu kalau kita mau jujur, dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Imam Mawardi itu mengatakan bahwa yang namanya al-imamah, kepemimpinan itu maudhu'atun. Apa itu maudhu'ah? Diserahkan kepada umat karena itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru kan, konsep baru masalah kepemimpinan hari ini. Tujuannya apa? Li khilafatin nubuwah,
wa sarahatid din wa siyasatid dunya. Tujuannya adalah untuk mengokohkan pesan-pesan kenabian, termasuk di dalam pesan-pesan kenabian ini kan bab agama nih. Bagaimana agama ini bisa dalam hal pelaksanaannya itu bisa tertopang dengan baik yang tidak bisa dipisahkan dari konsep-konsep keduniaan. Ya kan? Bahwa konsep-konsep keduniaan ini kan menyangkut kita nih. Karena bicara soal kepemimpinan dalam Islam, yang dipimpinkan bukan masalah sholat tidak sholat, tetapi banyak hal. Nah, Bang Salim waktu itu pengen belajar Islam itu yang utuh. Yang utuh. Tahu-taunya taubat gitu. Iya, Bang Salim kan pengennya taubat. Taubat, ingin sholat. Tahu-taunya kemudian Bang Salim disuguhkan satu. Taubat paling cepat itu hanya dengan perang. Jadi nggak usah tobat yang panjang-panjang. Nah, yang penting sudah bisa teriak Allahu Akbar, bisa pencet tombol, selesai. Nah, ada semacam sebuah kerinduan dari sebagian dari umat Islam ya, untuk mengembalikan Islam itu ke era kejayaan masa lalu. Di Indonesia baru berapa tahun dimerdekakan, itu sudah berdiri namanya NII. Negara Islam Indonesia. Bahkan punya tentara. Sudah pernah dicoba ya? Sudah pernah dicoba. NII ini mengkonsepkan negara yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis kata mereka. Dan mereka sudah punya kekuatan tentara lagi. Namanya TII kan? NII itu ada DITI kan? Ada sebuah negara yang mereka usung namanya Darul Islam. Mereka punya tentara Islam Indonesia. Nah, kenapa kemudian itu umat Islam di Indonesia tidak sepakat semuanya? Karena lebih kepada pemaksaan. Lebih kepada pemaksaan, dan sesungguhnya mereka ini kan hanya korban. Kalau saya katakan mereka pelaku sekaligus juga korban. Artinya pelaku kalau di dalam Islam itu bahwa kudeta itu kan disebut dengan buqat. Mereka pemberontakan, kudeta atau pemberontakan itu dalam Islam disebut. Mereka sudah buqat terhadap negara yang baru saja berdiri. Karena mereka mengatakan, ini yang dibentuk ini salah. Ini kan sama yang diisi di pikirannya Bang Salim. Bang Salim didoktrin sedemikian rupa bahwa tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Islam itu cuma satu, adanya dengan tegaknya khilafah. Bagaimana mau ditegakkan khilafah ini sementara negara di seluruh dunia ini sudah ratusan dan tidak dalam satu konsep. Kalau begitu dimulai dari Indonesia. Indonesia sudah mensepakati bahwa Pancasila. Indonesia sudah Pancasila. Pancasila itu kan bukan kitabullah. Ya, Anda keliru mikir. Jangan bandingkan Pancasila dengan Quran. Itu kan bukan apple to apple. Sama halnya dengan Anda membandingkan durian dengan timun. Terlalu jauh. Quran itu sebagai konsep manusia beragama Islam, kitabnya Quran. Pancasila itu adalah undang-undang atau bukan kitab ya, tetapi adalah kesepakatan bagaimana itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa bernegara. Disepakati. Yang disepakati nilai filosofisnya kan terambil dari nilai-nilai Quran nih dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tujuan atau yang disebut tadi dalam tema kita maqasid syariahnya, tujuannya yang berlandaskan kepada nilai-nilai kesyariahan adalah lebih mengambil kepada manfaat atau maslahah untuk menghindarkan mafsadat atau kerusakan. Kenapa? Islam itu mampu menyerap dan mengakomodir semua apapun. Contoh, dalam hal ekonomi, dalam hal kepemimpinan, kita bicara kepemimpinan karena ini yang paling penting. Dalam kepemimpinan, Islam itu kan menyerahkan itu kepada majelis syura. Di majelis syuranya ini kemudian, kalau di Indonesia ini kan ada majelis ini, majelis itu, kemudian dipilih pemimpin. Tapi kan itu kalau menggunakan sistem ini kan belum tentu orang memilih semua. Dia kan bicara itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu tidak terpilih secara bulat.
Sahabat-sahabat tidak semuanya memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Sahabat Umar saja juga nggak dipilih secara bulat, hanya disepakati. Kan ada kelompok-kelompok yang anti Umar tuh. Iya. Ada kelompok-kelompok anti Abu Bakar. Bahkan yang paling parah itu kan ketika naiknya sahabat Utsman. Itu lebih parah lagi. Yang Bro Ali kan makin kuat. Yang makin kuat. Nah, ya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naik menggantikan sahabat Utsman, kan juga tidak semuanya pro kepada Ali. Malah permusuhan semakin besar. Terjadi sifin juga. Terjadi sifin juga. Jadi kalau bicara soal konsep ini, terus yang menjadi role modelnya mana? Yang paripurna itu mana? Yang bisa jadi acuan seluruh umat ini. Karena yang betul-betul terpilih secara utuh nggak ada. Kalau hari ini jadi pembanding, ya nggak bisa dong. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Yang di dalamnya sangat banyak orang-orang yang berbeda keyakinan. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, bahkan ada Konghucu, ada lagi agama-agama kecil yang tidak disebutkan oleh negara, tetapi dilindungi oleh negara. Nah, ketika Islam itu sebagai konsep pemikiran agama menjadi bagian dari konsep pemikiran agama yang diambil oleh umat Islam di Indonesia, kemudian nilai-nilainya masuklah di dalam konsepnya Pancasila itu sendiri. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita masuk kepada konsep Quran, qul huwallahu ahad. Walaupun kemudian sila pertama itu ada beberapa kata yang dihilangkan, tetapi tidak menghilangkan esensinya. Bahwa umat Islam di Indonesia, umat beragama, yang saya maksud umat beragama di Indonesia, silakan melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing dengan tidak harus saling menjelekkan, tidak mengganggu. Yang Katolik nggak boleh ganggu Islam, Islam nggak boleh ganggu Katolik, yang Hindu nggak boleh ganggu Buddha, begitu kan seterusnya. Nah, konsep ini terserap oleh umat Islam di Indonesia sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjanjian Madinah yang kita kenal dengan Sahifatul Madinah. Aman saja tuh di Madinah, karena elemen-elemen bangsa yang ada di sana di kota Madinah ini semuanya merasa aman karena terayomi oleh Nabi. Iya. Berarti esensi perjuangan Nabi menegakkan syariah di Madinah itu jelas. Ya, oh, yang Islam harus taat pada Islamnya. Yang Muslim harus taat pada ajaran Allah, pada ajaran Nabi. Yang di luar ya silakan kata Nabi. Nah, ini kan kemudian Pancasila itu kan nggak sesuai dengan apa yang disebutkan Quran, tidak sesuai apa yang disebutkan oleh sang Nabi. Nabi itu memimpin Madinah itu bisa diterima oleh semua golongan. Maka kemudian sila kedua apa? Kemanusiaan yang beradab. Kemudian Persatuan Indonesia Al-Muttahidah itu. Kemudian yang keempat permusyawaratan itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baru yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep yang terakhir ini dalam Pancasila itu kan sudah mampu mengkristalisasi dari pikiran-pikiran Quran. Apa kata Quran? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena keadilan itu mendekatkan kalian kepada takwa. Jadi pemimpin siapapun kalau kembali kepada konsep Pancasila, dia akan menjadi pemimpin yang baik, jujur, benar, dan adil. Dan melihat semuanya itu dengan kesetaraan. Nah, ini kan Bang Dani ya kan, sebentar lagi ini kan tahun 2024. Iya, tahun politik. Mulai tahun politik itu narasi-narasi sudah muncul. Apalagi kemudian sekarang hampir kita lupa tadi peristiwa Palestina hari ini. Peristiwa Palestina dengan Israel hari ini yang awalnya bukan peristiwa Palestina, tapi antara Hamas dengan Israel. Tapi hari ini menjadi meluas dan menjadi konflik Israel dengan Palestina. Nah, ini kan kemudian menjadi sesuatu yang dinarasikan kembali. Digodok lagi. Nah, ini mereka ini kan punya ini gorengan baru nih. Ini punya gorengan baru ini. Karena saya melihat video pernyataan di salah satu di Kabupaten Sambas itu masih menyebutkan berdirinya khilafah. Apalagi kalau bukan
ini sebagai gorengan baru. Iya. Nah, ini gorengan baru yang bisa dimainkan. Tapi kan memang sentimen ini, saya menyebutnya sebagai kata sentimen ya. Sentimen ini kan selalu terbuka, peluang itu selalu ada. Peluang-peluang itu selalu ada. Kata yang pertama muncul itu kenapa harus ada pemberontakan? Karena adanya ketidakadilan. Ya kan? Wah, melihat, ini pemimpinnya sudah tidak adil. Gini saudaraku yang dirahmati Allah, Indonesia ini jumlah penduduknya 272 juta. Kalau Anda itu, saya menyampaikan itu, mungkin tidak akan mewakili 270 juta. Ya. Jangan 270 juta. Yang berbeda ya. Iya. Pasti. Jangankan 272 juta. Saya bicara sendiri belum tentu mewakili 100 orang. Ya. Ya. Saya bicara sendiri belum tentu mewakili 10 orang. Di dalam gang ini belum tentu sama semua. Belum tentu sama semua. Dalam gang. Jadi makna adil itu, keadilan yang kita maksud itu menjadi bias. Perasaan yang di sebelah sana itu dia merasa adil kok. Ya. Yang betul-betul dan sungguh-sungguh adil itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya pemimpin itu mau saya berusaha, ya kan Anda cuma berusaha. Iya. Berusaha. Sempurna. Iya, tidak ada yang sempurna. Masih kurang adil gimana Umar? Peristiwa Rasulullah SAW ketika digugat oleh Dzul Khuwaisirah. Oh iya. Ketika peristiwa pembagian ghanimah. Iya. Tergugat ya. Nabi itu sempat digugat. Digugat. Seru adil ya. Iya. Jadi gini, kalau bicara soal keadilan, kita belajar kepada peristiwa Nabi saja kan udah paham semua ini. Iya. Nabi itu digugat oleh satu orang yang kemudian dijuluki sebagai Dzul Khuwaisirah. Nabi kemudian ceramah di depan para sahabat membagi ghanimah, dia bilang, "Muhammad, berlakulah adil." Ya Allah, itu Nabi yang digugat coba. Kalau bahasa saya, orang ngomong macam itu, udah tak tempiling 5 kali sama saya kan. Tinggal dipanah. Tinggal di mana? Nabi itu ya Allah, adakah manusia yang lebih takwa dari Nabi? Tidak ada. Tidak ada di dunia ini. Dari Adam sampai makhluk terakhir enggak ada. Adakah manusia yang lebih adil dibandingkan Nabi? Enggak ada. Apa kata Nabi? Kalau engkau katakan tidak berlaku adil, adakah di dunia ini yang lebih adil dibandingkan dengan aku, kata Nabi? Bagaimana dengan pemimpin hari ini? Yang pasti memang sudah, ini tidak adil. Kemudian dikait-kaitkan, ini komunis. Saya tidak sedang membela siapa-siapa, tidak. Saya ini semata-mata membela kepada kepentingan bangsa dan negara ini. Yuk, kalau memang kita punya ide yang bisa menghadirkan kesejahteraan di ruang masyarakat, yuk kita lakukan bersama-sama. Kalau memang pemerintah dan penguasa kita dianggap tidak adil, ada caranya. Sebentar lagi 2024. Ingat, Februari tanggal 14. Valentine. Oh, Valentine ya. Jangan lagi kemudian dikatakan, pemimpinnya tidak adil. Masanya Anda itu untuk melakukan perubahan. Tapi gunakanlah perubahan itu sesuai dengan mekanisme yang disepakati. Karena bangsa ini digagas dan didirikan oleh para ulama, para kiai, oleh orang-orang salih, para pendiri bangsa yang luar biasa. Dari semua agama itu juga masuk di situ. Tujuannya adalah untuk kemakmuran bangsa. Karena tujuan utama berdirinya negara Indonesia itu sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Artinya konstitusi syariahnya sudah masuk nih. Tujuannya adalah apa? Membentuk sebuah negara, apapun yang Anda sebut, mau negara kah, mau daulah kah, mau kekhilafahan, itu terserah Anda lah penyebutannya lah. Itu hak Anda untuk menamai itu. Ya kan? Nah, tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan ummah. Karena bangsa Indonesia ini tidak hanya saja muslim. Ada 220 juta muslim, lebihnya itu mereka yang di luar Islam. Dan itu mereka juga harus diayomi, harus dilindungi oleh negara. Nah, pertanyaan seriusnya, adakah negara-negara yang mengusung konsep-konsep entah itu konsep kesultanan, konsep kerajaan lah, yang monarki absolut lah, ataupun yang menamakan dirinya Republik Islam lah. Ini kan lebih unik lagi. Ada Republik Islam.
Republik Islam ya. Iya kan? Church-nya? Iya, Republik Islam chess-nya, Republik Islam Iran. Walaupun orang bilang bahwa Iran itu bukan Islam, itu kan kata Anda gitu kan. Saya tidak sedang membela Syiah loh ya, jangan kemudian dipelintir ini. Tapi ternyata hari ini banyak orang-orang yang kemudian melupakan kata Syiahnya. Ketika terjadi peperangan yang ada di Palestina yang banyak bantu. Yang banyak bantu siapa kan begitu? Ya udah kita tutup aja ini kan. Ya gitu Bang Dan. Mungkin bisa lanjut nih Bang Dan. Oh iya, kayak kita kembali menyapa. Ini ada Bang Darmadi, good activity. Wih, sebagai bahasa Inggris. Wih, Masya Allah. Masya Allah, makasih Bang. Terus ada Tri Nurbianto. Jogja hadir, nyimak Pak Ustadz. Masya Allah. Matur suwun, matur kesuwun hadir pun jenengan nggih. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk yang hadir semuanya. Jadi ini kan unik ya. Artinya obrolan kita ini menjadi seger. Kalau ketemu teman-teman di luaran, ini namanya Bang Salim. Gak usah khawatir. Sekarang sudah lebih jinak sudah. Sudah balik ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Oh gitu Pak, udah balik ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Sudah bayar ya? Sudah bayar NKRI ya? Iya, karena memang hadirnya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin itu kan sebagai bentuk utopia, bentuk kerinduan untuk mengembalikan Islam itu ke era masa lalu di mana khilafah itu berdiri. Nah, sering saya cerita kawan-kawan, Indonesia ini insya Allah sedang baik-baik saja. Kalaupun terjadi kekurangan dan ketidakadilan di sana sini, yuk kita benahi bersama. Jangan kemudian ada kesalahan dari elemen-elemen orang yang tidak jujur, yang tidak adil, kemudian negara dirombak. Jangan persoalan tikus dalam kandang, kemudian kandangnya yang dibakar. Cari tikusnya sampai dapat. Kalau perlu gebui rame-rame kan gitu. Ini jangan sampai kemudian hanya persoalan ini. Jadi kemudian kita melupakan tujuan besar, tujuan dasar berdirinya sebuah negara Republik Indonesia dengan berdasarkan kepada Pancasila. Oh, Pancasila itu kan nggak boleh jadikan sebagai asas tunggal. Kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada hadis. Itu kan yang diusung. Tapi teman-teman ini mungkin lupa berpikir atau jangan-jangan bahwa akalnya dianggap sebagai aksesoris saja sampai nggak bisa mikir gitu kan. Kenapa saya harus keras dalam hal ini? Karena kita ini yang puluhan tahun, 78 tahun kita merdeka. Kemudian ada sebuah narasi yang tidak sehat untuk kita. Wow, pendukung orang zalim, pendukung orang yang nggak benar. Saya bukan mendukung itu. Saya masih mendukung bagaimana bangsa ini tetap selalu baik-baik saja. Kalau yang nggak benar, ya kita keluarin. Baik, Bang Dani. Mungkin ada pertanyaan? Ini sebelum saya masuk pertanyaan, luar biasa bahwa memang narasi Islam yang antum sampaikan diterima banyak orang, walaupun tadi tetap ada juga yang tidak setuju. Tidak setuju tetap ada. Nah, ternyata ada salam juga dari Stidi Bro. Assalamualaikum, hadir dari Sabah, Malaysia. Masya Allah. Saya senang dengan cara Ustaz berdakwah. Oh, Masya Allah. Bila masa insya Allah kita datang ke Malaysia ya, Kak Sabah ya. Boleh kita bersembah. Oh, boleh betul. Cakap lah sedikit. Boleh gitu berbual-bual ya. Berbual-bual. Tapi bual bahasa Pontianak tak nyaman. Cik, Pak Cik. Bual bahasa Pontianak itu apa? Bohong ya. Bohong. Dan tak boleh ngomong butuh di sana. Tak boleh. Tak boleh ya. Cukup dengan kata perlu saja. Atau saya nak. Atau saya nak gitu ya. Jadi memang fenomena sekarang ini kan anak-anak. Kenapa penting lagi ini digaungkan berulang-ulang Pak Kiai? Jadi mohon izin saya bercerita. Ini kan selain curhatan saya pribadi, saya punya teman lah yang memang sudah lama terpapar gitu ya. Pemahaman-pemahaman kekhilafahan dan sekarang itu turun ke anaknya Pak Kiai. Masya Allah. Jadi anaknya sejak kecil sudah terdoktrin, walaupun tidak dengan dia langsung, tapi dari kajian yang beliau ikuti, pemahaman. Akhirnya anaknya bilang gini, kenapa Islam dulu itu satu negara, tapi sekarang terpecah-pecah? Lalu dijawab oleh teman saya ini sebagai bapaknya, dibilang karena penguasa terlalu sombong, nggak mau bersatu gitu Pak Kiai. Nah, anak-anak sudah diputuskan dengan informasi betapa pentingnya negara bangsa ini Pak Kiai. Mohon tanggapan jenengan. Iya, bahwa yang tidak bisa kita abaikan hari ini adalah
ketika kita masuk sudah di era digital. Siapapun bisa mengakses itu. Iya. Hingga kemudian kita tanpa sadar, ternyata kemudian kita dikuasai oleh media-media. Hari ini saja dalam hal ilmu pengetahuan dengan begitu mudah kita mengakses pengetahuan itu. Kita mau cari ilmu apa aja ada di situ. Pengetahuan apa saja tentang Islam itu dengan gampangnya, cukup klik dengan beberapa detik Anda sudah bisa menikmati itu. Kemudian yang fatalnya adalah ternyata kita tidak mampu menyaring itu dengan baik, tidak mampu mempertanggungjawabkan itu dengan baik, karena kita nyaris tidak memiliki penyeimbang. Maka pentingnya literasi pengetahuan, literasi baca itu jangan hanya menjadikan media itu sebagai panduan utama, tetapi berguru tentang Islam dengan segala seluk-beluknya itu datanglah kepada guru. Saya menjadi teringat ketika seorang ulama besar bernama Imam Malik bin Anas, yang beliau ini disebut dengan Imam Darul Hijrah, imamnya orang Madinah, karena memang beliau mulai dari sejak awal hingga wafatnya beliau tidak pernah meninggalkan Madinah. Ketika beliau ditawari oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid itu kan khalifah. Nah, ini khalifah lagi jadinya nih. Jadi kekhalifahan Bani Abbas itu wajahnya terselamatkan oleh Harun ar-Rasyid. Kenapa? Harun ar-Rasyid itu dianggap sebagai simbol keberhasilan di kekhalifahan Bani Abbas, karena dia dianggap satu-satunya yang paling jujur dan adil. Kalau yang lainnya wallahu a'lam. Sama dengan kekhalifahan Bani Umayyah, terselamatkan itu karena ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang betul-betul jujur. Tapi karena beliau jujur, kepemimpinannya cuma kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun. Kenapa? Mati diracun. Disingkirkan juga. Disingkirkan karena terlalu jujur. Jadi jangan terlalu jujur ya. Bukan itu maksudnya, Bang Kali. Bukan itu maksudnya. Ini ada satu lagi. Saya tertarik dari teman Mas Dani kan. Nah, karena bukannya kita tidak mampu untuk mencari prevensi atau gimana, karena kita ini terdoktrin itu udah dikasih tahu. Karena saya mengalami sendiri kan. Kenapa saya tidak mudah menyaring? Karena saya tidak mudah percaya kepada ustadz-ustadz lain. Ustadz Tepi. Kenapa? Karena waktu kami di dalam grup itu ketika kami tanya tentang masalah hukum agama itu menanyakan untuk prevensi, itu pasti mengatakan ada yang mengeluarkan satu hadis, akan datang ulama akhir zaman itu ulama su'u lah ibaratnya kan. Ulama su'u ya. Jadi ketika itu kan kalau intinya ibaratnya sahabat itu tanya ulama mana yang benar. Dicari kata Rasulullah, carilah ulama yang di medan jihad. Untuk zaman sekarang ini kan sangat sulit tuh cari ulama yang di medan jihad kan. Nah, salah satu ketika kita pasti ada yang umpamanya namanya si A. Oh itu ulama harus diikutin. Tapi kalau ulama yang sekarang ini yang kita ustadz kiai yang di tepi atau di kampung-kampung itu tidak mudah. Bukannya tidak mau, tapi memang kedoktrinnya seperti tidak itu. Bisa dijadikan guru gitu. Tidak bisa gitu ya. Jadi saya menjadi tertarik dengan bahasa Bang Salim itu ya. Kalau betul bahwa memang akan datang ulama su'. Tetapi pertanyaannya, ketika kita menyampaikan hadis ini, ulama su' itu yang mana gitu tuh kan? Sebab kan nggak ada stempelnya tuh. Nah, jangan kemudian karena karena tidak suka kemudian label orang lain itu dengan kalimat dia ulama su'. Kita harus dengan jelas itu bahwa apa katanya Imam Malik bin Anas bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, artinya apa? Kita itu butuh datang kepada seorang ulama, datang kepada seorang yang faham tentang ilmu Allah, entah itu kiai, entah ustadz, entah itu guru ataupun syekh atau apapun namanya, yang memang dalam hal ilmu betul-betul memiliki standar pengetahuan yang sesuai. Yang bisa dijadikan guru, bukan hanya ilmunya tapi perilaku ibadahnya, perilaku amaliyahnya yang lebih mencerminkan sikap daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian hanya karena sedikit berbeda kemudian melabelkan orang itu dengan kalimat su', ini kan berbahaya. Nah, kemudian ketika kita berdiri dalam konsep negara ini, yang paling berbahaya itu ketika muncul tudingan kata takfiri, pengkafiran. Jangan hanya karena perbedaan konsep pemikiran terhadap negara, kemudian kita melabeli orang lain dengan kata kafir. Nggak layak itu.
Jadi kalau memang kita sungguh-sungguh dan benar-benar, yuk kita duduk bareng-bareng. Ya. Yuk kita berijtima, kita bersepakat dulu, kita duduk bareng dulu. Adakan halaqah, adakan pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah untuk mengulas kembali gagasan-gagasan kebangsaan yang berbasis kepada pemikiran agama. Bawa referensinya. Dan kemudian kita satukan. Jangan kemudian karena kita berbeda dalam satu hal, kemudian kita saling tuding. Gimana membentuk khilafah? Yang cakupannya ini miliaran manusia yang harus disatukan. Ribuan negara ya. Ratusan negara. Malah makin parah. Mau duduk sampai sekarang kita ini belum selesai masalah wudhu sama kunut. Mau dicari ulama yang medan jihad ya. Medan jihad, kata jihad itu kan adalah kesungguhan di dalam memperjuangkan agama Allah. Iya. Tapi medan jihad kita kan berbeda-beda. Medan jihadnya Bang Dani melalui ilmu pengetahuan. Apakah Anda mengatakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, kemudian imam-imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Turmudi, Imam Nasai, Imam Muslim dan imam-imam yang lain, apakah Anda tidak mengatakan sebagai mujahid? Orang yang berjuang di jalan Allah meskipun tak mengangkat senjata. Falaula nafara kata Allah itu dalam Al-Qur'an itu, kenapa tidak sebagian di antara kalian itu dari golongan kalian itu berangkat kemana? Bukan suruh berangkat ke medan perang. Ya, betul. Sebagian, kalau sebagian yang berperang ya monggo berperang. Kenapa? Liyatafaqahu fid din, kan begitu perintah Al-Qur'an itu. Sebagian ini tujuannya untuk memperdalam agama, tujuannya liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Kalau semuanya mati perang seperti Bang Salim, ilmu pengetahuan nggak lanjut. Gimana kita mau cari prevensi kan? Iya. Kita ke dokternya yang Buddha percaya kepada ulama yang royal kepada pemerintah. Itu betul ulama suhu. Kita pilih ulama yang ada di medan jihad. Kalau udah di medan jihad kan pikiran kita satu tujuh itu. Satu orang itu tujuh. Jadi begini. Jadi konsep pemikiran kawan-kawan tentang jihad itu kan begitu sempit. Tapi kawan-kawan yang tujuannya pengen masuk surga melalui peperangan itu saya bilang hebat. Walaupun konyol. Lah kenapa? Kalau jihad berperang mati, yang masuk surga kan cuma dia. Terus dakwah Islam mau diterusin siapa? Dakwah Islam ini mau diterusin siapa? Dalam dakwah Islam dalam konsep bernegara ini siapa? Dalam konsep Islam itu kan ada konsep fikih sebagai tatanan hukum yang mengatur semua kegiatan kehidupan. Nah, kalau Anda semuanya umat Islam itu mati di peperangan, besok pagi Islam mau ngapain? Gak ada yang dakwah ya. Tidak ada yang berdakwah di jalan Allah. Lah jelas itu. Falaula nafara min apa? Falaula nafara apa? Min kulli firqatin. Min kulli firqatin. Artinya kan Ta'ifatul liyatafaqahu fid din itu kemana? Kalau sebagian umat Islam itu ada yang sebagian berangkat berjuang di peperangan, sebagian itu kemudian memperdalam ilmu agama, sebagian itu kemudian berdakwah dengan berdagang. Ini kan Islam itu perjuangannya kan tidak hanya butuh itu saja. Bahwa sebenarnya medan jihadnya Bang Salim ini kan hari ini sudah berubah. Alhamdulillah. Medan jihadnya Bang Salim itu adalah bagaimana memberdayakan ekonomi umat agar umat Islam tidak jatuh kepada perkara riba, kemiskinan itu kalau nggak kuat-kuat bisa kefakiran, bisa mendekatkan orang kepada kekufuran. Saya bilang beginilah, kita ini teriak-teriak jihad. Saya bilang saya hargai Anda. Kalau Anda memang betul-betul mau berjihad di jalan Allah dengan cara peperangan, tapi pernah mikir nggak bahwa sebenarnya peperangan sosial hari ini adalah banyak masyarakat yang kelaparan sampai mereka tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Betul. Yang penting perutnya terisi dulu. Nah, kalau kita umat Islam sudah berjihad di bidang ekonomi, nih misalnya kita kan tidak tahu Bang Dani tiba-tiba kemudian jadi pengusaha Muslim. Dia kemudian berjihad dengan ekonomi Islamnya. Oh, yuk sahabat-sahabat, teman-teman kaum muslimin, mari kita berbisnis, berekonomi dengan cara Islam. Caranya apa? Hindarkan riba.
Ada solusi nggak Pak Dani? Ada. Nih modal dari saya. Jangan kita kemudian siapa yang sepakat dengan riba, tetapi kita harus mencari solusi bersama agar umat ini tidak terjatuh kepada riba. Itu maqasidus syariahnya. Tujuan dari syariah itu kan itu. Nah, karena ekonomi ini sudah terbentuk dalam sebuah konsep negara, ini kan menyangkut banyak hal. Jadi kalau kemudian jihad itu dikategorikan hanya sekedar peperangan di medan laga, waduh, besok anak-anak umat Islam itu, naudzubillah min dzalik, akan terjatuh kepada kerusakan. Iya, betul. Nih, jangan jauh-jauh di kota saya Siantan, di kota kecil ini, ekonominya bangkit. Di mana-mana muncul tempat-tempat minum, tempat makan. Itu kan mungkin indikatornya itu. Indikator kebangkitan ekonomi di kota Siantan Utara ini. Tetapi ada yang satu yang hilang. Ternyata mereka sampai lupa sholat. Maghrib masih di tempat ngopi, Isya di tempat ngopi, subuh pun nggak pulang-pulang. Nah, kebangkitan ekonomi Islam itu bisa digagas oleh kita. Dan itu jihad berat hari ini. Jihad berat hari ini. Ada nggak di antara mereka orang-orang Islam, orang-orang kaya ini yang punya yang concern bagaimana meningkatkan ekonomi Islam agar umat Islam ini tidak terjatuh kepada sistem yang rusak? Itu jihad. Jihad itu banyak mananya kayak ya. Jihad itu banyak maknanya. Karena dulu pemikiran saya itu jihad itu hanya perang. dulu Bang Salim pikirnya jihad kan perang dari diri sendiri. Jadi ini kan jihad egois ini. Pengen masuk surga sendiri kan. Istri sama anak nggak dipikir. Nggak dipikir. Yang penting masuk surga. Emang bisa kita jadi calo di surga? Ini orang dalam nih gitu kan. Maklum saking banyak dosanya kan, pengen cepat masuk surga. Dengan cepat dicuci, Pak. Baik. Di ekspres. Iya, ada pertanyaan mungkin itu. Ada Pak, ini dari mungkin Himmah mungkin. Iya. Meneruskan pertanyaan dari saudara kita. Pertanyaannya gini Pak Kiai, kami ini merantau, dibilang posisi orang tua di kampung. Selama ini mereka gaduh selalu bertengkar. Sedangkan ayah saya paling sedang memakai dalil. Kunci orang iman seorang istri, maksudnya saya kurang tahu nih. Padahal menurut saya bapak saya lebih dari kurang mengajari istri tentang agama. Kami sebagai anak cuma diam aja. Mungkin dalam perspektif beliau ini kan memang ada beberapa ajaran Pak Kiai di sekitaran kita bahwa agama ini tidak boleh diapresiasikan atau diekspresikan dengan rasa, tapi dengan dalil gitu loh. Nah, pokoknya mau keluarga mau apa dihajar, yang penting ini dalil. Sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada Quran ya. Dan ini mungkin maksudnya begitu Pak. Iya. Terus yang berikutnya? Ini masih ada komentar, subhanallah, terima kasih, luar biasa penjelasan agar pemikiran lebih terbuka, dari Hairul Hamzah. Nah terus ya. Ini sudah itu sudah ya. Bahwa memang Islam itu berdiri dengan landasan hukum. Dan tentu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cuma kadang kita ini karena keterbatasan pengetahuan dan referensi atau marja tentang bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa betul-betul menjadi bagian keseharian hidup kita. Kita kan selalu mendengar kalimat kembalilah kepada Quran. Baik. Tetapi Quran itu kan perlu dijelaskan. Karena Quran itu mujmal. Perlu mubayyan. Iya, dia perlu penjelasan. Quran itu kan globalnya. Jadi secara tafsili atau terperinci itu nanti kan dijelaskan dalam hadis. Oh ternyata hadis juga karena kita ini tidak memiliki kemampuan khusus sebagaimana para sahabat yang bertemu langsung, nanya langsung sama Nabi, maka dibutuhkan para ulama-ulama yang memahami ilmu hadis secara utuh, yang dilandasi oleh pikiran-pikiran jernih dari para ulama-ulama. Landasannya apa? Bahwa Quran dan hadis juga butuh penjelasan yang utuh. Maka muncullah ijma', kesepakatan para ulama-ulama di bidangnya. Kalau tidak menemukan dalam ijma'nya, maka dibutuhkan qiyas. Qiyas itu analogi. Analogi hukum, bahwa ketika Al-Quran itu menyajikan secara gamblang, maka masuklah kepada pemahaman hadis. Oh ternyata hadis tidak menjelaskan secara utuh lagi, secara tidak terperinci lagi, maka butuh ulama-ulama yang betul-betul memahami itu semua. Sama dengan halnya ini,
Dalil mana dalil? Nah, gitu kan. Ini kan menjadi senjata yang sangat luar biasa itu. Menjadi senjata yang sangat luar biasa sekali. Apakah kemudian seluruh hidup itu memang membutuhkan dalil? Ya. Tetapi ingat bahwa 3/4 amaliyah, saya bilang bukan ibadah ya, perlu dipahami itu. Antara ubudiyah dan amaliyah beda. Kalau ubudiyah itu kan standar hukumnya jelas. Oh, ini hukumnya ini ubudiyah. Tapi bicara amaliyah yang menyangkut kehidupan sosial itu kan perlu penjabaran yang lebih luas. Nah, jangan kemudian, ini dalilnya begini. 3/4 amaliyah kita hari ini nih, 3/4 amaliyah kita hari ini itu nyaris tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari Nabi. Banyak yang tidak dilakukan di masa lampau. Iya, di masa lampau. Karena 23 tahun kurang lebih perjalanan dakwah Nabi menyebarkan dan menebarkan Islam di muka bumi ini, khususnya di tanah Arab dan Madinah dan sekitarnya itu, baru kemudian dituliskan oleh sahabat-sahabat, kemudian terus sampai kita hari ini. Nah, kemudian bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua yang sudah seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Tetapi tentu sebagai seorang ayah, ketika menyampaikan hal yang sedemikian itu harus memang betul-betul bersandarkan kepada hukum yang sebenarnya. Jangan kemudian tidak boleh, tapi tidak bolehnya maksudnya apa? Kita ini dalam hukum itu kan bukan mencari jalan yang mudah, enggak. Sebab kata Nabi SAW kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arba, apa kata beliau? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan bagi mereka, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan ngancam terus. Nah, ini kalau Bang Salim ini kan dulu diancam-ancam terus. Ini kalau enggak jihad masuk neraka nih. Ya, neraka ini siapa yang enggak takut neraka gitu kan. Jadi terkesan bahwa Allah itu begitu bengisnya terhadap hamba gitu. Enggak seperti itu, saudaraku. Allah itu dalam hukum itu selalu memberikan solusi terbaiknya. Maka dalam Islam itu selalu ada solusi alternatif. Solusi yang tidak menyakitkan dan memberatkan siapapun. Hukum itu memang harus ditegakkan, tapi cara penegakan hukum bukan dengan semena-mena. Maka Allah selalu mengingatkan, barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang itu zalim. Oh, orang kemudian menerjemahkan kalau nggak pakai Quran sama hadis itu zalim. Terjemahan dari nilai-nilai Quran dan hadis itu dijelaskan oleh para ulama-ulama salih yang memang memahami perspektif pengetahuannya jelas. Jangan ngomong zalim. Seorang anak bisa zalim kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa zalim kepada anaknya. Dari mana orang tua zalim kepada anak? Pertama, anak tidak diperkenalkan dengan tauhid yang benar, anak tidak diperkenalkan dengan syariah yang benar, anak tidak diperkenalkan dengan muamalah dan akhlak yang baik. Saya tidak menggugat Anda. Ada yang mengatakan begini, oh, yang penting baik bagi Allah. Oh iya, masyarakat biarkan saja, terserah orang menilai. Enggak bisa, karena masuk surga kan enggak lompat jendela. Masuk surga itu seperti ibarat kita naik tangga, Pak. Iya. Ada tahapan-tahapan, ada tahapannya. Maka kata Nabi SAW ada pesan-pesan sosial, pesan-pesan moral kata Nabi itu kan. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada di hadis yang berbeda, falyukrim jarahu. Kalau kalian itu orang beriman dan percaya hari kiamat, maka muliakan tamunya. Di hadis yang berbeda, maka muliakan tetangganya. Sebenarnya dimensi Islam itu kan tidak hanya persoalan antara pribadi kita dengan Allah. Karena ketika berkaitan tentang muamalah, saya berbuat baik dengan sahabat-sahabat baik saya ini, berarti juga berbuat baik di jalan Allah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dalil juga ya kayaknya. Dalil juga. Iya, jadi menolong. Kan ada yang memang ayat Quran ini, intan surullah yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Agama Allah ini luas sekali pemahamannya. Artinya dibutuhkan ketaatan serta kesabaran di dalam memahami Islam itu secara utuh. Maka bergurulah kepada orang-orang yang memang betul-betul memiliki pengetahuan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya.
Kemudian guru yang dimaksud juga adalah orang-orang yang berperilaku baik. Jangan sebentar-bentar nyalahin orang. Kafir itu, bid'ah itu, syirik itu, musuh Allah itu. Jadi bukan musuh Allah itu siapa? Cuma lo. Semuanya disirik-sirikin, semua dikafir-kafirkan. Ini kan bid'ah waduh mungkar lah. Jadi yang masuk surga cuma kelompoknya, golongan dia aja. Kalau saya tidak menyebut golongan, tapi udah gerombolan juga. Iya kan? Ini kan berbahaya. Nah, ini kan isu sentralnya hari ini kan sudah mengarah kepada perpecahan. Dari mana perpecahan itu dimulai? Ketika kita dengan mudah menyalahkan orang. Menyalahkan orang, kemudian menjustifikasi dengan dalil-dalil Quran, menjustifikasi dengan dalil hadis, padahal tujuan Quran dan hadis bukan itu. Tujuan Quran dan hadis itu kan bukan ke sana, tapi malah kemudian mohon maaf dibajak. Agar ini menjadi pembenaran terhadap ucapan dan tindakan. Nah, seperti itu Bang Dani. Jadi maqasidus syariah dari NKRI itu selurus enggak? Lurus. Selaras, sejalan, iya. Karena nilai-nilai Qur'ani itu sudah dimasukkan ke situ. Ada nilai kepemimpinan, ada al-adalah, ada kesamaan, ada al-hurriyah, kebebasan. Kenapa kebebasan ala barat itu tidak boleh diterapkan di bangsa ini? Karena kebebasan yang diterapkan di bangsa-bangsa Eropa itu tidak memiliki fondasi keagamaan yang kuat. Jatuhnya bablas. Maka kalau di sana itu kan kebebasan berekspresi itu kan luar biasa. Berbeda dengan kebebasan berekspresi di Indonesia yang kita masih memiliki norma-norma, norma agama, norma sosial, dan norma-norma yang lain. Oke, saya mau ke Bang Sadim dulu. Iya. Nah, jadi sebelum masuk ke jenengan, Mas, ada beberapa poin penting, walaupun banyak sekali saya nggak bisa merangkum semuanya. Ini boleh saya sambil makan ini? Ya. Umi. Silakan. Oke. Nah, baik. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah siapapun yang ingin berhijrah gitu ya, tentu ini adalah sesuatu yang mesti kita sikapi secara positif Pak Kiai ya. Iya. Hijrah lebih baik, apakah itu dengan jihad tadi ya, dengan definisi-definisi tertentu. Tapi seringkali memang dalam perjalanan jihad, ketika memang kita tidak tersambung dengan guru, baik itu secara jasmani dan rohani tidak terbimbing, maka nanti bisa offside gitu Bang. Iya. Bisa offside. Dan terutama tadi dengan masalah yang Bapak himmah tadi ya sampaikan, beragama harus dengan dalil gitu ya. Sementara dalil yang diajukan tidak lari dari kulu itu kan biatin lalah. Padahal pertanyaannya, apakah sepanjang Rasulullah hidup berapa kali dalil itu beliau keluarkan itu kan secara teks gitu ya, apalagi secara tindakan. Nah, kalau menurut Mas Salim sendiri nih, dalam perjalanan jenengan sampai kepada tahap ingin berjihad, apakah memang sudah memasuki paham yang ya udah ini semua nggak ada nih, mau budaya mau amaliyah tadi nggak ada, semuanya salah gitu, bid'ah ataupun syirik gitu. Kalau dulu kita udah ke puncak-puncaknya itu, kita hanya menginginkan kejayaan Islam seperti dulu. Kejayaan Islam. Nah, kita harus kembalikan kondisi sekarang yang rusak ya. Yang rusak. Lalu pendalilan. Nah, iya. Jadi ya cita-cita kita ya harus kembali kepada Islam sebagai Rasulullah. Harus ditegani kepada orang kafir, negara orang kafir atau apa? Persis sama. Harus persis sama gitu kan. Nah, maka disitulah udah ke puncaknya itu. Maka setelah ke puncaknya kita yang ngatur strategi bagaimana kami bisa membuat ladang jihad di Indonesia ini. Nah, gitu. Nah, karena yang kami inginkan, cita-cita kami ini agar Islam ini jaya seperti dulu, dihormati, secara kafah itu kan. Nah, jadi ya kalau sekarang ini kan ibarat gimana ya? Kita ini selalu dibenturkan dengan media-media seperti pembantian di umat muslim di Afrika, itu kan suatu penghinaan lah gitu kan. Nah, jadi biar semangat kalau hero itu muncul ya. Makanya disitulah kemudian sifat sejarahnya itu keluar gitu, sifat keberaniannya. Seorang muslim tidak boleh takut tuh gitu kan. Iya, kemudian memberikan
stigma atau stigmaisasi bagi orang yang tidak berjihad itu sudah dianggap kafir ya. Iya. Karena yang kami pahami dulunya kan ibaratnya setiap pemerintah akan loyal kepada Amerika kan. Apalagi makanya untuk saya kembali kepada Bangun Ibu Pertiwi ini sangat sulit, butuh proses. Itu butuh 2 tahun lebih itu. Baru saya kembali ke Bangun Ibu Pertiwi. Jadi kan pembersihan kembali virus-virus itu ya. Iya. Jadi harus reinstall ya. Kenapa? Karena tidak mudah percaya. Apalagi karena kita kedoktrin itu dalam pikiran itu kita hanya ingat satu hadis bahwa ulama yang loyal kepada pemerintah berarti dia adalah tauhid. Tauhid ya. Udah masuk. Udah masuk ya. Masya Allah. Tapi makanya saya susah gitu. Jadi mungkin saya tidak termasuk itu. Kalau dulu saya kenal mungkin termasuk itu. Ya begitu ya. Masya Allah ini obrolan kita ini. Jadi mungkin kita sampai kesimpulan ya. Iya, bahwa kesimpulannya adalah berdirinya sebuah negara, entah itu disebut dengan khilafah, Darul Islam, kemudian republik atau apapun, selagi di dalamnya masih menggunakan esensi kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai agama, dalam hal ini nilai-nilai Islam, Al-Quran dan Hadits, kemudian terserap atau tercermin dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu, bahwa tujuan besar dari hukum Islam itu adalah untuk maslahah, bukan pada mafsadah. Nah, maslahah lil ummah, kemaslahatan bagi umat itu lebih penting. Artinya berdirinya sebuah bangsa, berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah tujuannya untuk mengayomi semuanya. Ya. Dari semua aspek kehidupan, kita tidak bisa terlepas dari hukum. Nah, apakah kemudian Pancasila itu menjadi pilihan yang tepat? Ini akan terus berkembang, dan ini akan terus menjadi perdebatan. Akan menjadi perdebatan terus, nggak selesai. Selagi masih ada sebuah peradaban yang bernama manusia, selagi masih ada orang yang mendiami Indonesia ini, perdebatan tentang Pancasila dan hukum Islam masih terus. Tak ada antara republik, Darul Islam, khilafah, sampai kepada cara berpikir konsep kiri masih banyak. Ada yang sangat ke kiri, yang disebut dengan komunis, ada yang ke kanan sekali. Nah, kelompoknya Bang Salim nih. Anarkonya. Nah, ini ada yang di tengah. Nah, Islam itu Muslim Indonesia yang lebih menerima Pancasila sebagai konsep bernegara, konsep bermasyarakat, itu berada di jalan tengah. Ya. Seperti itu. Jadi, untuk anak-anak muda Indonesia tidak usah khawatir, Pancasila itu bukan kitab suci. Pancasila itu sebagai pedoman dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan negara, di mana nilai-nilainya itu terkristalisasi dari sumber-sumber keagamaan. Artinya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai murni, nilai luhur budaya bangsa ini semuanya terserap. Bahwa setiap Muslim kembalilah kepada Qur'annya, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita kepada Pancasila. Jangan pernah membandingkan antara Quran dengan Pancasila, karena nggak akan pernah ada titik temu. Tapi yakinlah bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri terserap dari nilai-nilai ketulusan beragama. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai, Mas Salim. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman sekalian. Artinya di dalam pertemuan yang luar biasa lumayan panjang Pak, sangat panjang ini, tentu tidak akan cukup ya, dengan durasi yang ada. Paling tidak ini menjadi pesan bagi kita teman-teman bahwa kita menginginkan sebuah kehidupan yang baik dengan menjalankan syariat-syariat yang formal, tapi jangan sampai makosidnya malah rusak, malah merusak makosid syariah itu sendiri. Tujuan dari makosid syariah itu kan adalah hifzuddin, hifzul mal dan hifzul akal, menjaga agama, harta dan akal kita. Mudah-mudahan kita tetap waras dan sehat semua di tengah cuaca yang sedang tidak menentu. Saya akhiri sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Salim sudah berkenan berbagi kepada teman-teman, dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab untuk saat ini.
Kita ketemu lagi minggu depan di Majelis Ngopi. Majelis Ngopi, Di insya Allah. mana ada kopi, di situ ada Ada inspirasi. inspirasi. Sampai ketemu, saya Dani Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.